Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin aku sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Setelah kita memuji Tuhan, kita mendengarkan kesaksian, lalu kita menyatakan reaksi kita. Sekarang kita menerima kekuatan dari firman Tuhan untuk kota Ketapang pada malam ini. Saudara-saudara sekalian, khotbah saya selama trip ini adalah dengan tema 3 yang besar yang digabung menjadi satu. Tema khotbah malam ini adalah kehormatan manusia, kejatuhan manusia, dan keselamatan manusia. Sekali semua ikut saya, kehormatan manusia semua, kejatuhan manusia, dan keselamatan manusia. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata kepada kita, Tuhan menciptakan manusia dengan kemuliaan dan kehormatan sebagai mahkotanya. Tahu tidak, manusia adalah mahkota di dalam seluruh ciptaan Tuhan. Allah menciptakan dunia materi, Allah menciptakan dunia hidup, Allah menciptakan dunia hidup tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan dunia hidup biologi, Allah menciptakan dunia segala binatang, segala burung, segala ikan yang berada di angkasa, berada di bumi, dan ada di dalam laut. Setelah semua diciptakan, terakhir Tuhan menciptakan manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata, kita akan menciptakan manusia menurut peta teladan kita. Manusia adalah satu-satu makhluk yang mempunyai sifat yang begitu tinggi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai peta teladan Tuhan.
berarti kita mirip dengan Tuhan. Kita mewakili Tuhan. Kita menjadi manusia yang boleh merefleksikan kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Dan bagian kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh manusia, itu adalah manusia yang diberikan mahkota. Saudara-saudara, sehingga jika manusia betul-betul sadar dia adalah manusia yang hormat, adalah manusia yang mulia, dia tidak akan sembarangan mencemarkan diri dengan segala macam kejahatan, dosa, pelanggaran, dan segala sesuatu yang merendah moralnya. Saudara-saudara sekalian, jikalau manusia tidak sadar dia adalah makhluk yang hormat dan makhluk yang mulia, maka dia akan mencemarkan diri, akan menjual diri, meremehkan diri, menghina diri, dan sendiri menginjak-injak sendiri. Saudara-saudara, mungkin engkau mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi engkau tidak sadar berapa mulia adanya engkau. Engkau mungkin mempunyai kedudukan yang sangat rendah, tapi engkau sadar berapa mulia adanya engkau. Adakah tukang-tukang kayu yang karakternya lebih tinggi daripada semua pembesar-pembesar di dalam negara? Adakah guru-guru SD yang mempunyai martabat, mempunyai harkat, dan mempunyai kedudukan sebagai manusia yang karakternya menjadi contoh umat manusia yang lain? Sedangkan ada juga presiden-presiden dan polisi-polisi, jenderal-jenderal yang korupsi, hidupnya seperti binatang. Saudara-saudara, Tuhan tidak peduli berapa tinggi jabatanmu. Tuhan tidak peduli berapa tinggi pendidikanmu. Tuhan tidak melihat berapa tinggi honormu. Tuhan mau melihat berapa engkau hidup sebagai makhluk yang mulia dan hormat. Di sini kita melihat cara ajaran Alkitab begitu berbeda dengan ajaran-ajaran dari masyarakat yang fana, dunia yang merusak ini. Di dalam dunia ini, jika engkau mempunyai uang yang banyak, engkau mempunyai pangkat yang tinggi, engkau mempunyai kuasa yang besar, engkau disegani oleh orang lain. Tapi Tuhan berkata bukanlah demikian. Karena di dalam Alkitab 4 kali orang kaya yang diceritakan dari mulut Yesus Kristus, di antara 4-nya 3 orang masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara, di dalam Alkitab bicara tentang Herodes, tentang Nebukadnezar, tentang Firaun, tentang raja-raja yang besar. Tapi Firaun akhirnya ditelan oleh air yang besar pada waktu orang Israel melewati akan Laut Kulsum. Pada waktu Nebukadnezar membanggakan diri, berdiri atas itu tembok dari Babilonia. Bukankah Babylon yang besar ini adalah karya aku yang agung? Langsung Tuhan merubah dia menjadi binatang seperti seekor sapi yang makan rumput dengan 7 masa baru sembuhkan dia. Jikalau tidak melihat Herodes yang akhirnya berbicara seperti Tuhan Allah, malam itu juga Tuhan kirim satu ulat untuk menggigit dia, lalu dia langsung mati pada malam itu juga. Saudara-saudara, Tuhan sanggup mempermainkan manusia yang tidak mengenal Tuhan dan berani memberontak kepada dia. Tidak peduli berapa kaya engkau adanya, tidak peduli berapa tinggi pangkat engkau adanya, tidak peduli berapa besar kuasa engkau adanya. Di hadapan Tuhan, dia tidak melihat manusia melalui keadaan lahiriah. Dia melihat batinmu, dia melihat hatimu, dia melihat sanubarimu. Apakah engkau takut kepada Tuhan? Apakah engkau menjalankan segala kehendak Tuhan? Apakah engkau mematuhi perintah Tuhan? Saudara-saudara sekalian, ada orang yang remeh secara status masyarakat, tetapi tinggi sekali moral dan karakternya. Ada orang yang status masyarakat tinggi sekali, tapi hidup seperti binatang dan diremehkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di Korea ada seorang presiden yang akhirnya bunuh diri. Bukankah mereka orang mulia? Bukankah mereka orang kaya? Bukankah mereka mempunyai kuasa yang besar? Mengapa nasib mereka menjadi begitu malang?
Karena mereka di dalam kehormatan dicipta menjadi manusia, tetapi tidak sadar, tidak mengindahkan, tidak mempeduli kedudukan yang tinggi yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Allah begitu menghargai engkau, Allah begitu menghormati engkau, memberikan hati nurani kepada engkau, tetapi engkau menginjak-injak suara hati nurani. Allah memberikan engkau kehormatan yang begitu tinggi, engkau menginjak-injak mahkota sendiri. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengerti Tuhan yang mulia memberikan kemuliaan kepada kita. Tuhan yang adil memberi keadilan kepada kita. Tuhan yang suci menaruh benih kesucian kepada kita. Tuhan yang penuh cinta kasih memberikan kasih sebagai sifat manusia kepada kita. Tuhan yang begitu baik memberikan kebaikan ke dalam hati kita. Jikalau engkau hidup suci, hidup adil, hidup kasih, hidup baik, hidup dengan kemurahan, engkau menjadi manusia yang memancarkan, merefleksikan sifat peta teladan ilahi. Tetapi jika engkau hidup di dunia penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian, penuh dengan kesempitan, penuh dengan dendam, penuh dengan kerusakan pikiran, penuh dengan segala kejahatan, keracunan yang merugikan orang lain, engkau tidak mirip Tuhan, engkau mirip seperti iblis. Karena Tuhan telah menciptakan kita untuk menjadi reflektor dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita menjadi representatif dari surga. Tuhan menciptakan kita menjadi cermin kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan. Saudara-saudara, manusia yang hormat, manusia yang mulia mirip Tuhan penciptanya. Manusia yang tidak hormat, manusia yang mempermalukan mirip setan yang melawan Tuhan. Di antara Allah dan setan itulah posisi manusia. Di tengah-tengah Allah dan setan itulah kedudukan manusia. Atau engkau memihak Tuhan melawan setan, atau engkau memihak setan melawan Tuhan. Di dalam hidup kita berapa puluh tahun di dunia ini hanya dua macam pilihan. Saudara-saudara, setiap kali setan mengajak engkau memihak dia untuk melawan Tuhan, saat itu hati nurani tidak ada sejahtera di dalam dirimu. Setiap saat setan membawa engkau untuk digeret kepada kejahatan, saat itu Roh Kudus berkata kepada engkau, jangan mengikuti dia. Saudara-saudara, inilah pertarungan yang dihadapi oleh setiap manusia. Di dalam buku Galatia, Paulus berkata, Roh Kudus dan nafsu berperang satu dengan lain, sehingga kita tidak bisa mengerjakan apa yang kita ingin kerjakan. Saudara-saudara, daripada pengalaman pertobatan setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh diperhatikan oleh pula, engkau boleh melihat gejala yang sama. Pada waktu kita memihak kejahatan, kita tidak ada sejarah. Pada waktu kita memihak Roh Kudus, kita juga tidak bisa bebas, karena setan membawa kita kepada kegelapan. Tuhan menginginkan kita kepada yang terang, sehingga kita sulit mengambil keputusan. Saudara-saudara, apalagi setelah engkau menjadi orang Kristen. Sebelum engkau menjadi orang Kristen, engkau tidak ada musuh. Kenapa saya mengatakan kalimat ini? Sebelum engkau menjadi orang Kristen, Allah mengasihi engkau. Allah mengasihi setiap manusia yang dicipta oleh Dia, sehingga Allah tidak memusuhi engkau. Sebelum engkau menjadi orang Kristen, setan juga tidak memusuhi engkau, karena dia ingin membawa engkau menuju dan membela dia, sehingga dia tidak memusuhi engkau. Bagaimanakah setelah engkau berkata, saya mau menjadi orang Kristen? Bagaimana setelah engkau berjanji, saya mengikut Kristus, saya memihak kebenaran Tuhan? Saat engkau mengambil keputusan memihak Kristus, mengikut Tuhan, disitulah roh setan mulai memusuhi engkau, mulai mengganggu engkau, sehingga engkau sulit melakukan kehendak Allah. Engkau sulit mematuhi perintah Allah, karena engkau mulai ada musuh.
Bukan saja demikian, setelah engkau berkata saya menerima Yesus Kristus, saya mengikut Tuhan, di sini Roh Kudus akan mendisiplin engkau. Roh Kudus akan membawa engkau kepada jalan yang benar, tidak memperbolehkan engkau sembarang memakaikan kebebasan itu untuk berbuat dosa, sehingga menjadi orang Kristen tidak lebih enak daripada orang yang belum Kristen. Menjadi orang Kristen kita ditarik ke kanan, kita ditarik ke kiri. Tuhan mau kita memfiak dia, setan mau kita melawan Tuhan. Sehingga Paulus berkata, Roh Kudus berperang dengan nafsu, nafsu berperang dengan Roh Kudus, sehingga kita tidak bisa mengerjakan apa yang kita inginkan. Saudara-saudara, tetapi di dalam keadaan begitu sulit ini, inilah terletak bahagia yang sungguh-sungguh. Orang yang berada di dalam bahaya adalah orang yang mengandung bahagia. Orang yang berada dalam bahagia adalah orang yang beresiko bahaya. Perempuan kalau cantik itu bahagia, tetapi juga bahaya. Laki-laki kalau sehat bahagia, tetapi itu sudah bahaya. Jikalau orang itu pandai, cerdas, dia bahagia, tapi dia juga bahaya. Inilah sesuatu resiko yang ada khususnya pada manusia. Mengapakah banyak pelacur-pelacur cantik? Karena kalau tidak cantik tidak laku. Maka kecantikan yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah diselewengkan menjadi alat untuk berbuat dosa. Kenapa banyak perampok sehat-sehat? Karena perampok kalau tidak sehat tak mungkin sukses menjadi perampok. Itu sebab kesehatan yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah disalahgunakan. Mengapa banyak orang yang bersiasat jahat? Itu orang pintar-pintar, karena Tuhan memberikan pintar kepada mereka, tapi mereka salah menggunakan kepintaran itu. Saudara-saudara, malam ini saya bukan bicara tentang persoalan bangsa apa, bukan bicara tentang persoalan suku apa. Saya sedang mengkupas kesulitan seluruh umat manusia. Tidak peduli engkau Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konfusius, atau ateis, atau engkau animis. Saya berkata kepada saudara, engkau adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan menciptakan engkau menjadi makhluk yang mulia. Tuhan menciptakan engkau menjadi makhluk yang hormat. Kehormatan, kemuliaan itu termasuk keindahan. Tidak ada makhluk binatang yang lebih indah dari tubuh manusia. Tidak ada binatang atau apapun yang lebih cerdas dari pikiran manusia. Tidak ada binatang atau makhluk yang lain yang lebih bahagia dari manusia. Tetapi jangan lupa, bahagia mengandung bahaya. Sedangkan bahaya meliputi bahagia. Waktu engkau berada di dalam bahagia, jangan lupa engkau sekaligus sangat bahaya. Waktu engkau diberikan kebahayaan, jangan lupa Tuhan akan memberikan bahagia kepada engkau. Di dalam keadaan tarik bertarik dari pihak yang gelap dan terang, dari setan dan Allah, dari neraka dan surga, dua kekuatan itu berlawanan tak habis-habis. Tetapi jangan lupa, setan belum pernah mempunyai kekekalan pada dirinya sendiri. Dia mempunyai kekekalan karena dicipta oleh Tuhan dan diberi kekekalan oleh Tuhan. Manusia tidak pernah mempunyai kekekalan yang ada pada diri sendiri. Hanya Allah kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kekekalan Allah tidak perlu satu asal, tidak perlu satu permulaan, dan tidak mungkin ada akhirnya. Tetapi manusia tidak demikian. Manusia diberikan kekekalan oleh Tuhan. Kekekalan manusia mempunyai permulaan karena dicipta. Kalau Tuhan tidak cipta, kita tidak ada kekekalan. Kekekalan manusia tidak ada akhir karena Tuhan memberikan kekekalan. Berarti tidak berhenti terus sampai habisnya dunia, selesainya alam semesta. Kita berada tidak habis-habis. Itu sebab manusia serius. Manusia tidak boleh bermain-main. Hidup kita di dunia ini selama berapa puluh tahun. Beberapa puluh tahun selesai, kekayaanmu, engkau tidak bisa bawa satu rupiah masuk ke dalam kuburan. Setelah berapa puluh tahun selesai,
engkau mempunyai tanah berapa ribu hektar, tidak bisa membawa 1 inci ikut masuk ke dalam surga atau neraka. Karena kita di dalam dunia ini hanya berpuluh-puluh tahun saja, maka kesementaraan tidak bisa bawa ke kegagalan. Itu sebab jangan bodoh, jangan buta mata, jangan melihat materi lebih penting daripada yang lain. Saudara-saudara, satu kali di Jakarta 200 orang yang paling kaya mengundang 800 orang yang paling kaya yang lain, lalu undang saya berkhotbah di Hilton Ballroom. Hilton Ballroom disewanya mahal sekali. Golden Ballroom itu tempat yang besar, mewah, dan mereka makan-makan dulu. Sesudah itu pendeta Stephen Tong berkhotbah. Waktu saya naik di atas mimbar, saya sudah tidak terlalu senang. Kenapa? Saya bukan seorang yang suka bergaul dengan orang kaya. Karena orang-orang kaya sama orang-orang miskin sama-sama hanya manusia yang menjadi tamu di dunia ini saja. Lalu saya berkata, saya percaya antara saudara banyak orang yang kaya raya dan banyak orang mempunyai tanah yang beribu-ribu hektar. Tetapi saya harus jujur berkata kepadamu, tanah itu semua bukan milikmu. Tanah itu hanya dipinjamkan kepada kamu. Lalu Tuhan mau melihat bagaimana engkau memperlakukan dirimu dengan segala kekayaan yang sementara dipinjamkan kepada engkau. Jikalau ada seorang berkata, saya ada 5.600 hektar tanah. Orang lain mengatakan, saya juga mempunyai 10.000 hektar di kota lain. Akhirnya saya berkhotbah, tahu tidak, tanah yang kau miliki akhirnya bukan ribuan hektar, bukan ratusan hektar, bukan puluhan hektar, bukan berapa hektar. Tanah yang betul-betul milikmu hanya 1 meter kali 2 meter, tempat di mana petimu ditaruh di dalam. Itulah tanah yang kau benar-benar memiliki. Saudara-saudara, apakah kita menghargai dunia ini lebih daripada dunia akhirat? Apakah kita mementingkan segala sesuatu kedagingan lebih penting daripada rohani? Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata, Lazarus yang minta makanan di pinggir pintu orang kaya itu akhirnya masuk surga di dalam pangkuan daripada Abraham. Tetapi orang kaya yang menghina Lazarus itu akhirnya masuk di dalam api, di dalam neraka. Apa sebabnya? Tuhan berkata, yang dihargai oleh manusia adalah hal kebencian bagi Tuhan Allah. Apa yang dihargai sebagai mulia oleh dunia ini di hadapan Tuhan remeh adanya. Jangan mempersamakan pandangan Tuhan dengan persamakan semua pandangan dari dunia ini. Dunia ini akan lenyap, dunia akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. When I see the glory of kingdom of God, when I see the glory of heaven, who wants this world? Jikalau aku telah melihat kemuliaan Tuhan, siapa mau dunia ini? Saudara tahu tidak dunia ini akan lalu? Saudara tahu tidak kekayaan, kemewahan, segala sesuatu yang paling bernilai di dunia ini akan menjadi lewat. Pada waktu saya masih di SMA, guru saya berkata, you tahu tidak berlian itu apa? Berlian yang 50 karat harganya bermiliar-miliar rupiah. Sebenarnya itu cuma karbon saja. Saya mendengar, saya mau mengetahui apa yang mau dibicarakan. Dia mengatakan berlian yang besar, kalau itu dihangatkan dengan api puluhan ribu derajat, akhirnya pada satu saat dia akan menjadi udara karbon. Menjadi karbon yang kalau kita terima kita akan mati. Karena kita perlukan oksigen, maka kita keluarkan karbon. CO2 mematikan, O2 menghidupkan. Sedangkan yang disebut berlian itu hanyalah udara karbon yang dipres, yang dijadikan padat, akhirnya menjadi kristalisasi. Itu namanya berlian. Di hadapan Tuhan, perempuan yang pakai berlian besar, pakai emas yang banyak, di hadapan Allah hanyalah orang miskin yang memejeng diri, kelihatan hebat saja. Segala sesuatu dari Tuhan. Engkau kalau tidak mempunyai kekayaan, tidak apa. Kalau engkau tidak mempunyai berlian, tidak apa.
engkau tidak mempunyai emas, perak, tidak apa. Tetapi jika engkau mempunyai iman, engkau orang yang berharga. Saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal ketiga, satu gereja ketujuh yang namanya gereja Laodikia, Tuhan berkata, aku mau engkau beli daripadaku jubah yang putih, obat mata, dan gelang emas. Saudara-saudara, mengapa Tuhan menawarkan tiga hal itu? Karena baju yang putih berarti hidup dan moral yang suci. Obat mata berarti visi yang jelas. Dan emas berarti setelah dilatih mempunyai iman yang kuat. Pada waktu Ayub berkata, aku setelah diuji oleh Allah, aku akan menjadi emas murni. After the trial, I will become the pure gold. Saudara-saudara, emas mempunyai arti sudah lewat api dan tidak mungkin luntur lagi. Demikian iman yang sejati itu dikisahkan sebagai emas. Saudara-saudara, jikalau engkau tidak ada emas di dalam materi, tapi engkau mempunyai iman yang sudah diuji, engkau mempunyai emas rohani, bukan emas materi. Waktu saya umur 3, papa saya meninggal dunia. Mama saya menangis. Baru nikah belasan tahun, melahirkan 10 anak. Lalu suami meninggal dunia. 1 tahun sebelum papa saya meninggal dunia, dia pergi ke gereja, dengar lagu-lagu Kristen, lalu mengerti kitab suci sedikit. Belum 1 tahun dia meninggal dunia. Mama saya dimaki caci sama orang lain. Engkau percaya Yesus cuma-cuma. Engkau percaya Yesus adalah sangat sia-sia. Karena engkau percaya Yesus, Yesus ambil suamimu. Engkau baru percaya 1 tahun menjadi janda. Apa itu Kristen? Buat apa percaya Yesus Kristus? Mamaku dengan air mata menjawab, makin susah, saya akan makin dekat dengan Tuhanku. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan suami kepadaku. Dia juga berhak mengambil suami daripadaku. Aku akan terus mengikut dia. Lalu mama saya saben hari baca kitab suci. Saben hari berdoa 1 jam. Pagi jam 5 sampai jam 6. Sebelum kita pergi ke sekolah, saya sering mendengar mama saya lutut di dekat jendela berdoa kepada Tuhan dengan kalimat, ayahku, Bapakku, Tuhanku, Allahku yang ada di surga. Beri kekuatan kepada saya menjadi seorang janda yang setia. Saya tidak akan menikah lagi. Saya akan memelihara anak-anak yang kau berikan kepada aku, supaya mereka besar menjadi manusia yang berguna. Tuhan, beri kekuatan kepada aku sehingga saya boleh setia, tekun, sungguh-sungguh mendapati janji menjadi janda tidak menikah lagi. Saudara-saudara, mama saya berdoa kepada Tuhan, jangan membiarkan saya terlalu kaya. Kalau saya terlalu kaya, mungkin saya akan makan segala sesuatu darimu, lalu menghapus mulut dan mengatakan, aku tidak mengenal Tuhan, aku tidak perlu Tuhan. Tuhan, jangan memberikan aku terlalu miskin. Jikalau aku terlalu kaya, aku melupakan engkau. Terlalu miskin sampai aku harus mencuri, mempermalukan namamu. Beri aku makanan yang secukupnya hari ini juga. Beri kekuatan kepada aku membesarkan 7 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, yang 1 sudah meninggal. Tuhan, pimpin saya menjadi janda yang setia mengikuti engkau. Saudara-saudara, akhirnya seorang anak perempuan diberikan kepada orang lain. Karena waktu itu kami sebelum percaya kepada Tuhan, ada dari kelenteng mengatakan, anak ini anak sial. Kalau tidak kasih orang lain, dia akan bikin mati semua anak yang lain. Karena ketakutan, anak perempuan 1 dikasih lain, sisa 7 laki-laki, 1 perempuan. Dan pada waktu kita masih kecil, mama selalu berkata, jangan minder, jangan takut, jangan hina diri. Meskipun engkau miskin, meskipun engkau anak piatu, tapi jikalau kantongmu tidak ada uang, tidak apa. Yang penting
hatimu ada iman. Jikalau engkau miskin, tetapi niatnya berjuang tidak miskin, engkau tetap tidak kalah sama orang kaya. Kalimat dari orang tua yang begitu indah masuk ke dalam hati, dan kita dengar, kita berdoa, kita ikut teladan ibu, dibesarkan. Akhirnya saudara-saudara, saya lebih kaya dari orang-orang kaya. Saya lebih kaya dari orang konglomerat paling besar. Karena Tuhan memimpin 7 saudara saya. Akhirnya 5 menjadi pendeta. Dan Tuhan memimpin saya, orang miskin, sudah keliling dunia 137 kali. Tuhan memimpin anak yang tidak ada ayah bangun gereja terbesar di Indonesia. Saudara-saudara, ini semua membuktikan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang sejati. Amin. Saudara-saudara, itu sebab jangan minder karena engkau anak piatu. Jangan minder karena engkau janda. Jangan minder engkau orang miskin. Kemiskinan yang sesungguhnya bukan kemiskinan di dalam materi. Kemiskinan yang sesungguhnya bukan kemiskinan di dalam kantong. Kemiskinan yang sesungguhnya bukan kemiskinan di dalam bank. Sampai hari ini saya tidak pakai kartu kredit karena saya merasa ada uang saya pakai. Tidak ada uang, tidak usah beli apa-apa. Saya bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, sampai hari ini saya berdoa kepada Tuhan. Apa yang saya perlukan Tuhan memberi. Karena Tuhan itu Tuhan yang kaya. Tahun lalu kita mengadakan Konvensi Injili Nasional. Satu gereja menangani tugas begitu berat, mengundang 2.400 pendeta dari seluruh Nusantara kumpul ke Jakarta. Lalu tiket mereka di antara 2.400 pendeta, 2.000 yang ditanggung oleh satu gereja. Kenapa mungkin? Karena Tuhan saya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati. Asal kita tidak sembarangan pakai uang. 1 rupiah pun tidak boleh boros. 1 rupiah pun tidak boleh korupsi. Waktu engkau betul-betul memerlukan pekerjaan Tuhan, memerlukan uang untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberikan kecukupan kepada kita. Saya dengan jelas mengetahui apa artinya iman. Saya dengan jelas meyakini apa artinya Tuhan. Saya dengan iman yang sungguh-sungguh percaya Allah yang hidup, Allah yang sejati tidak meninggalkan kita. Kehormatan kita bukan di luar. Penghargaan kita bukan di materi. Kekayaan kita bukan di dunia. Kekayaan, kehormatan, kemuliaan kita ada yang diberikan oleh Tuhan dari surga. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Meskipun papa saya dulu salah satu orang yang paling kaya, yang bekerja di dalam satu company yang paling besar, tetapi waktu saya umur 3 dia mati. Waktu itu di dalam peperangan dengan Jepang, 24 rumah yang besar tidak bisa dijual. Mama saya menjadi miskin karena latihan Tuhan untuk anak-anaknya yang mau dipakai menjadi hamba Tuhan. Mama saya harus menjahit dengan benang, dengan jarum, pakaian untuk orang lain, dapatkan uang untuk menghidupkan anak-anaknya. Tapi tidak ada satu anak yang gagal. Semua dipimpin Tuhan menjadi orang berguna di dalam dunia. Saudara-saudara, kita adalah orang yang hormat, kita adalah orang yang mulia. Jangan tunggu dihina orang lain. Jangan engkau sendiri menghina sendiri. Biarlah kita mempunyai kehormatan yang kita sadar dan kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau miskin, kerja berat. Jikalau hina, berjuang. Jikalau tidak mulia di masyarakat, engkau mati-matian bekerja dengan kekuatan dirimu sendiri sampai engkau sukses. Saya dari kecil sampai sekarang terus berjuang. Setelah umur 14, saya cari kerjaan sambil sekolah di sekolah menengah, sambil mengajar sebagai guru privat. Dan mulai umur 15, saya tidak pernah minta 1 rupiah dari ibuku. Dengan perjuangan kerja berat, saya terus membesarkan diri. Dan mama saya berkata kepada saya, waktu saya umur 17, dia mengatakan, "Stephen, saya sekarang sudah lega melihat keadaanmu.
Engkau begitu gigih, begitu beriman, begitu rajin, begitu tegas bekerja. Kalau engkau saya lemparkan ke dunia sudut manapun, saya tidak khawatir. Karena saya tahu engkau anak yang takut kepada Tuhan. Engkau anak yang berjuang mati-matian. Engkau seorang anak yang bersandar kepada Tuhan. Kemana saja Tuhan akan memimpin engkau. Saudara-saudara, mama saya sudah meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia di Bandung, hari itu saya berada di Perancis, di Paris. Saya menangis dengan air mata cukup banyak. Karena saya mengetahui orang yang terus berdoa mendukung pelayanan saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Lalu saya berkata, Tuhan, mama yang baik sudah pergi. Biar engkau yang terus menjadi ayahku dalam sisa hidupku. Sekarang saya sudah melayani Tuhan 57 tahun 7 bulan. Saya membuktikan satu kalimat kepada engkau. Tuhan yang memimpin anak-anak yang sungguh-sungguh bersama kepada Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan yang setia menetapi janji Dia kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, tetapi meskipun manusia begitu hormat dan mulia, kadang-kadang kita tidak sadar dan akhirnya kita menjadi hidup tidak seperti manusia. Manusia hidup mestinya seperti Allah, tetapi kita sering hidup tidak seperti Allah. Bahkan kita hidup juga tidak seperti manusia. Kita kadang-kadang hidup seperti binatang. Saudara-saudara, apa artinya? Kita menjual diri, kita tidak menghargai diri, kita tidak menghormati diri, kita menginjak-injak martabat sebagai manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kita berzina seperti anjing, kita berjudi seperti orang rakus, kita minum narkoba seperti setan. Kita tidak menghargai diri kita sendiri, kita tidak menahan nafsu kita sendiri. Kita terlalu gampang dibawa oleh kemauan kita yang menyeleweng. Kita terlalu gampang dibawa oleh kebebasan kita yang tidak terikat. Kita terlalu gampang mengikuti kemauan kita yang menyangkal Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sampai kapankah engkau hidup di dalam kebebasan yang tidak terkendalikan? Sampai kapankah engkau tidak mau dibatasi oleh kebenaran dari Tuhan? Alkitab mengatakan pakailah kebenaran untuk menjadi ikat pinggangmu. Apa artinya? Orang yang melari lomba sebagai atlet, tak mungkin dia tidak mengikat pinggang. Waktu dia ikat pinggang, dia tidak membiarkan dagingnya genjur-genjur sembarangan bergerak. Dia mengikat pinggang supaya dia boleh mempunyai kekuatan konsentrasi berjalan di dalam jalur yang benar. Demikian orang yang mau ikuti Tuhan, biar ikatlah pinggangmu. Ikut pinggangmu berarti membatas bebasmu, membatas kebebasanmu yang liar, membatas kebebasanmu yang sangat egois, membatas kebebasanmu yang tidak terkendali. Tuhan, pakailah kebenaranmu untuk mengikat pinggangku. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah pengikat pinggang. Firman-Mu yang membatas kebebasanku. Saya tidak boleh sembarangan berdosa. Saya tidak boleh sembarangan melampiaskan nafsu. Saya tidak boleh sembarangan mengikuti kehendak sendiri. Yesus Kristus berdoa di Getsemane, jikalau mungkin ya Bapa, singkirkan cawan ini daripadaku. Selanjutnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara-saudara, mengikat pinggang berarti pakai kebenaran Tuhan, membatas kebebasan kita, membatas kehendak kita. Jikalau kehendak-Mu ingin berzina, berdoa supaya Tuhan menghancurkan keinginan yang rusak itu. Jikalau kebebasan-Mu ingin narkoba, berdoa supaya Tuhan menghancurkan keinginan yang menyeleweng itu. Jikalau kebebasan-Mu ingin mencari pelacur, biar Tuhan memberikan kekuatan engkau membatas keinginan nafsu-Mu yang liar itu. Saudara-saudara, ikatlah pinggangmu supaya engkau tidak jatuh di dalam dosa. Kehormatan adalah potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Kejatuhan adalah keinginan setan yang merusak bahagia kita.
penebusan atau rencana Tuhan untuk mengembalikan kita kepada Dia. Saudara-saudara, anak yang hilang itu pernah memiliki kehormatan. Anak yang terhilang itu pernah di dalam rumah yang kaya. Anak yang terhilang itu pernah mempunyai ayah yang tersohor, yang mempunyai ladang, yang mempunyai pembantu, yang mempunyai rumah yang besar. Tetapi anak terhilang itu tidak puas. Dia minta kekayaan lebih banyak. Dia minta kebebasan lebih banyak. Dan dia berkata kepada papanya, berilah kepadaku kekayaan yang seharusnya jatuh kepadaku. Artinya apa? Dia mau membagi harta. Dia tidak mau hidup miskin. Oh papa, beri kepadaku kekayaan itu. Saudara-saudara sekalian, pada waktu anak ini berkata, jatuh kepadaku apa harta yang sepatutnya aku terima. Kenapa dia minta? Kenapa dia minta papanya memberi kekayaan kepada dia? Karena dia tidak bisa menunggu sampai papanya mati. Dia mau mendapatkan warisan. Dia mau semau sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum waktunya dia memperoleh. Apakah papanya itu langsung membatas dia? Tidak bisa. Tunggu sampai saya mati, baru ada bagian untuk engkau. Papanya tidak. Alkitab mengatakan waktu Israel minta kemerdekaan, minta hak asasi manusia, minta kepada Tuhan boleh mengikuti keadaan mereka, kemauan rakyat, mau demokrasi, mau apa lu? Kita minta raja, kita tidak mau Yehova. Maka Samuel menangis, Tuhan, umat Israel bosan memiliki engkau sebagai raja. Tuhan, mereka ingin mempunyai raja seperti orang kafir. Pada waktu Samuel nangis, Yehova berkata kepada Samuel, mengapa engkau sedih? Apa yang mereka minta, kasih saja. Tuhan tidak pernah melawan demokrasi. Tuhan membiarkan manusia mau apa dikasih. Tetapi beritahu sama orang Israel, jikalau mereka sudah raja, raja akan mempungut banyak pajak. Raja akan memakai mereka menjadi tentara. Raja akan membatas mereka di segala kebebasan. Silakan. Silakan engkau mempunyai hak asasi manusia. Silakan engkau mau keadaan demokrasi. Tapi saya memberikan peringatan kepadamu. Demikian para anak terhilang berkata, Papa, beri kepadaku uang yang banyak, seturut apa yang saya mau, yang seharusnya jatuh kepadaku. Papanya tidak melawan, kasih dia. Setelah papa memberikan semua itu kepada dia, biar dia bebas. Dan akhirnya dia menghancurkan kebebasan dengan kebebasan. Saudara-saudara, Solomon diberikan bijaksana. Solomon menghancurkan bijaksana dengan bijaksana. Solomon menghancurkan bijaksana dengan bijaksana yang dia minta dari Tuhan. Dia minta Tuhan kasih bijaksana. Dia pakai bijaksana mempermainkan bijaksana. Akhirnya dengan bijaksana dari Tuhan dia menghancurkan bijaksana sendiri. Orang Israel minta merdeka, minta sesuatu hak asasi, minta sesuatu demokrasi. Tuhan kasih. Akhirnya mereka memakai seorang raja yang melukai hati Tuhan. Dan Tuhan mengganti dia dengan Saul dibuang dan Daud didirikan. Saudara-saudara, pemuda yang menjadi anak terhilang minta kepada papanya kekayaan. Papa memberikan kepada dia. Akhirnya Alkitab mengatakan dia pergi ke tempat jauh. Dia menghamburkan semua uang. Dia menghabiskan semua kekayaan ada di tangan dia. Dan akhirnya dia minta kerjaan, tidak dapat. Disuruh orang menjaga babi. Pada waktu dia menjaga babi, dia ingin memakan makanan yang dimakan oleh babi, tetapi tidak ada, karena itu bukan bagian dia. Dia lapar, meskipun dia dapat uang upah, tapi upah itu tidak cukup untuk dia hidup. Baru pada satu hari dia mulai sadar, bukankah di rumahku papaku banyak uang? Bukankah di halamanku banyak tukang yang bekerja dengan papa? Bukankah di tempat papaku banyak ladang yang subur? Kenapa saya di sini duduk beserta babi? Saudara-saudara, dia baru sadar dia manusia.
setelah dia duduk di pinggir babi. Begitu banyak orang Kristen tidak mengerti berapa mulia, berapa hormat adalah engkau, sampai engkau sudah jatuh, engkau sudah rusak, engkau sudah hancur, baru engkau sadar engkau seharusnya mulia adanya. Berapa banyak pemuda-pemudi bermain-main, bercinahan, akhirnya sudah AIDS, baru tahu Tuhan pernah memberikan dia tubuh yang sehat, tubuh masa muda yang keemasan itu. Tetapi dia menghancurkan kesehatannya karena dia bergaul dengan pelacur. Akhirnya dia mendapatkan penyakitan daripada AIDS. Baru dia sadar dia pernah mempunyai hari-hari bahagia. Oh saudara-saudara, kehormatan sudah diberikan. Kejatuhan adalah atas pilihan kebebasan kita. Tetapi Tuhan mengatakan, meskipun engkau jatuh, engkau jauh daripadaku, engkau melarat, engkau digerogoti oleh dosa, sekarang saya mengirim Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mati bagi engkau di atas kayu salib. Dia menjadi anak domba Allah yang disembelih, mengalirkan darah, mengampuni segala dosa kita. Dia menyerahkan tubuhnya menjadi tebusan dan pendamaian bagi kita. Dan dia di atas kayu salib berkata, ya Bapa, ampuni mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Dia menanggung dosa kita. Dan dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menerima murka Allah, menerima hukuman yang kekal, menerima segala sesuatu upah dosa yang akan mematikan engkau dan akan mematikan saya, tapi diterima oleh dia sendiri di atas Golgota, sehingga dia akhirnya mengalahkan kuasa setan, mengalahkan kuasa kematian, mengalahkan kuasa dosa. Dan dia berkata, genaplah. Dia mensukseskan rencana Allah untuk engkau dan saya, mengganti engkau dan saya menerima hukuman dan mengalahkan setan, sehingga dia menjadi Tuhan Juru Selamat yang sungguh-sungguh sukses mengalahkan segala kuasa yang gelap. Dan dia bangkit pula dari antara orang mati. Saudara-saudara, kita adalah manusia yang hormat, tapi kita adalah manusia yang jatuh. Kita adalah orang yang mulia, tapi kita orang dipermalukan. Kita ada orang yang begitu tinggi derajatnya, tapi kita turun ke dalam kebinasaan daripada neraka. Tuhan berkata kepada kita, saya akan menyelamatkan engkau, saya akan mengampuni segala dosamu. Barang siapa, jikalau dia mengaku dosa dia sendiri, maka Allah itu setia dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Demikian di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-8, 9, 10. Jikalau orang mengaku diri tidak berdosa, dia adalah pembohong. Dia adalah tidak mengakui kesalahan yang dia perbuat. Ayat ke-9 dia berkata, jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, maka Allah itu setia adanya. Kenapa bilang Allah itu setia? Karena dia tidak pernah menyangkal diri. Dia tidak pernah memurtad apa yang sudah dijanjikan. Allah sudah berjanji dengan cinta yang kekal, dengan kesetiaan yang tidak berubah, berkata, aku akan memanggil engkau kembali. Hei anak yang terhilang, baliklah kepadaku. Sepanjang hari aku melambai-lambaikan tanganku, mengutus dan menyuruh engkau kembali kepadaku. Mengapa engkau tidak dengar suaraku? Allah yang setia pasti tidak memungkir janjinya. Allah yang setia tidak mungkin menelan perkataannya. Allah yang setia akan melaksanakan semua perkataan-perkataan yang pernah diucapkan dari mulut dia, dan mendapatkan janjinya bagi semua orang datang kepada dia. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil. Saya bertanya kedua, mengapa mengatakan Allah itu setia? Karena dia memang setia. Mengapa mengatakan Allah itu adil? Karena dia sudah pernah mengadili Yesus Kristus di atas salib, sehingga dosamu, dosaku yang sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas Golgota tidak akan disuruh kita menanggung lagi. Karena keadilan itu sudah ditempuh
Tuntutan keadilan itu sudah dipenuhi. Apa yang Tuhan tuntut daripada kita sudah diganti oleh Yesus Kristus di atas Golgota. Dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan sudah menghukum dosamu dan dosaku yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Yesus yang mengganti engkau dan saya menerima hukuman. Setelah dihukum, berarti hukuman sudah tidak ada. Maka Yesus yang sudah mati, sudah bangkit, sudah naik di atas surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang siang malam berdoa syafaat untuk mengganti engkau dan saya, adalah setia sampai akhir. Barang siapa yang datang kepada Tuhan Allah melalui Kristus tidak akan ditolak dan dibuang. Barang siapa yang datang kepada Yesus Kristus, dosanya akan diampuni. Barang siapa yang Tuhan Yesus doa bagi mereka, mereka akan diberikan hidup yang kekal, karena dia sepanjang hidup berdoa syafaat bagi kita. Allah itu setia adanya, Allah itu adil adanya. Karena dia adalah Allah yang adil, maka dia tidak mengadili engkau, tidak mengadili saya lagi. Di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat terakhir, kita menanti kedatangan Kristus kali kedua. Waktu dia datang lagi, dia akan menyelamatkan kita. Tidak ada hubungan dengan dosa. Karena apa? Orang yang diselamatkan dosanya sudah ditanggung. Waktu dia datang lagi untuk menghakimi orang yang tidak percaya, tapi untuk memelihara orang yang percaya. Dia datang lagi menghakimi semua yang menolak dia, tapi dia datang lagi menggenapi orang yang sudah percaya kepada dia. Sehingga di sini dikatakan tidak ada sanggup paut dengan dosa lagi, karena dosa sudah dihakimi, dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan, kita mempunyai Yesus yang pernah mati bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mempunyai seorang juru selamat yang pernah bangkit bagi kita. Yesus yang mati untuk dosa kita, Yesus yang bangkit untuk memberikan kebenaran kepada kita. Jikalau dia mati supaya menyelesaikan dosa murka Allah yang harus diturunkan kepada kita, maka dia bangkit untuk menjadikan kita dibenarkan oleh iman, melalui iman, dan kita boleh diampuni dan dijadikan anak Allah untuk selama-lamanya. Inilah Injil, inilah keselamatan. Oh saudara-saudara, saya segera menyelesaikan khotbah saya pada malam ini. Siapakah engkau? Engkau adalah anak Allah, orang yang dicipta Allah, adalah manusia yang hormat. Siapakah engkau? Engkau adalah orang yang pernah dikerjakan, diganggu oleh iblis, dicobai, menjadi orang yang jatuh di dalam dosa. Siapakah engkau? Engkau adalah orang yang diinginkan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Malam ini saya mau tanya, sudahkah engkau mengenal Tuhanmu? Sudahkah engkau sungguh-sungguh menerima Dia? Sudahkah engkau membuka hatimu, mengundang Kristus masuk ke dalam hatimu, dan jadikan Dia juru selamat, dan jadikan Dia Tuhanmu untuk selama-lamanya. Jikalau engkau mengatakan saya sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, itu tidak cukup. Jikalau Dia adalah juru selamatmu, Dia harus lebih lagi dari itu, menjadi Tuhanmu. Apa artinya juru selamat beda sama Tuhan? Juru selamat menyelamatkan engkau, tapi Tuhan menguasai engkau. Engkau mau diselamatkan? Mau. Mau dikuasai? Tidak mau. Selamatkan saya. Sudah saya selamat, saya sewenang-wenang. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah yang menerima keselamatan Tuhan, sesudah itu mentaklukkan diri di bawah kuasa ilahi. Orang Kristen adalah orang sudah menerima pengampunan Tuhan, sesudah itu tidak mau menjerumuskan diri ke dalam kenajisan dosa lagi. Orang Kristen adalah orang sudah mendapatkan hidup yang baru, sesudah itu ingin berjalan di dalam kehidupan yang suci. Jadi keselamatan sudah diterima, ketuhanan juga harus diterima. You are my Savior and you are my Lord. Because you are my Savior,
You have already saved me from the sin and all the curse and all the punishment of sin. You bear my punishment on the cross. But I want to accept you as my Lord, my Master. Please domain over me. Please control my life. Please, Jesus, be my Master, be my Lord. Because I belong to none, but belong to you. Aku tidak dimiliki oleh siapa. Aku dimiliki oleh Tuhan. Karena Engkau yang sudah menyelamatkan saya. Engkau berhak mempunyai kuasa di atas saya. Engkau menjadi Tuhan saya. Engkau berhak memimpin seumur hidup saya. Biar mataku berkenan kepada jalan-Mu, telingamu selalu mendengarkan perintah-Mu, mulutku selalu memuji-Mu, tanganku selalu mengerjakan pekerjaan-Mu, kakiku selalu mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga dari kepalaku sampai kakiku aku milik Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 Paulus berkata, berilah setiap anggota tubuhmu untuk menjadi hamba Tuhan. Oh Tuhan, mataku hambamu, telingaku hambamu, tanganku hambamu, tubuhku adalah alat yang boleh melayani Engkau. Seluruh anggota tubuhku aku serahkan menjadi hambamu. Aku adalah budakmu, aku adalah hambamu. Sesudah itu pasal 12 di dalam buku Roma, Paulus berkata, serahkan seluruh tubuhmu menjadi korban hidup. Saudara-saudara, mengapa korban hidup? Korban mati sudah tidak ada. Korban mati yang dibakar di atas mezbar, yang sudah diserahkan Tuhan, sudah mati. Darah sudah dialirkan, tidak ada. Tetapi saudara-saudara, korban hidup adalah yang sudah mati beserta Kristus dan hidup beserta Kristus pula. Sekarang saya hidup menghadap Tuhan, menghadap kebenaran, menghadap rencana Allah. Saya tidak lagi hidup menghadap setan, tidak lagi hidup menghadap kegelapan. Saya tidak lagi hidup menghadap jalan kebinasan. I live for you forever and ever. I live before you. I live for the righteousness. I live for walking in your guidance and the eternal life of your path. Saudara-saudara, jalan hidup yang memberikan hidup yang kekal, memimpin kita mulai daripada dunia ini sampai ke surga dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita berubah. Mari kita hidup kepada Tuhan, hidup terhadap kebenaran, hidup terhadap rencana Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus sampai berjumpa dengan Yesus Kristus. Maukah saudara-saudara? Sekarang saya menanya, saya minta semua menjawab saya. Maukah engkau hidup bagi Kristus? Maukah engkau hidup menghadap Tuhan? Maukah engkau hidup menghadap kebenaran, menghidup di dalam jalan perjalanan hidup kekal sampai berjumpa dengan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus? Hari ini kita akan selesaikan khotbah di sini, dan saya sekarang memberikan tantangan orang Kristen yang berada di Ketapang. Engkau berkata, saya mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan Allah yang mati beserta Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus, menjadi orang Kristen yang hidup memuliakan Tuhan. Ada orang demikian, dipersilakan angkat tangan saudara. Engkau berkata, saya mau hidup untuk Kristus selama-lamanya. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Biar setiap orang Kristen bukan lagi hidup untuk dirimu, bukan lagi hidup untuk berdosa, tapi hidup memuliakan nama Tuhan. Dan mulai hari ini gereja dibangunkan, gereja dikuatkan, kerajaan Tuhan dilebarkan, Injil dikabarkan oleh setiap orang Kristen di sini. Saudara-saudara, di Ketapang kamu minoritas. Di Ketapang banyak orang bukan Kristen, tetapi kamu orang Kristen minoritas. Justru pada saat orang Kristen sebagai minoritas, engkau harus berjuang bagi kebenaran. Engkau harus tidak mempermalukan nama Tuhan. Engkau harus mewakili Tuhan, menjadi kesaksian bagi kebenaran untuk mempengaruhi kota ini
supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan hadir di dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan hadir di dalam kota ini melalui kelakuan moral, contoh, teladan engkau untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita semua berdiri, kita menyanyi Bapa terima kasih, dan kita masuk di dalam doa. Semua berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam alam surga, puji terima kasih. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Dan saya minta Bapak Timothy Sidik pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu memimpin kehidupan kami. Di dalam segala kekurangan kami, kesalahan kami, ataupun kelebihan kami, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Oh Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Engkau telah menyucikan hati kami. Engkau telah menghapuskan dosa-dosa kami. Pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau, oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau memimpin kami dan menuntun kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk mau hidup suci. Berikan kekuatan kepada kami untuk mau taat kepadamu. Berikan kekuatan kepada kami dan untuk mau setia kepada kamu selama-lamanya. Tolonglah setiap dari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin.